والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله insyaallah melanjutkan pembahasannya pada dars yang kelima, ad-darsul khamis. Yang terakhir kemarin pada dars ini tentang pembentukan ism fa'il, ya, pembentukan ism fa'il dari beberapa jenis fi'il yang mengalami perubahan pada bentuk ism fa'ilnya. Artinya tetap mengikuti wazan secara asal, yaitu fa'ilun, hanya saja karena ada huruf-huruf illah ataupun huruf yang berulang, itu ada perubahan dari bentuk asalnya, sebagaimana dibahas pada tamrin yang keempat, ya, sampai yang ke-9. Nah, itu untuk ism fa'il. Nah, kemudian melanjutkan berikutnya pada pembahasan tamrin yang berikutnya, ini insya Allah akan dibahas tentang pembentukan ism maf'ul, ya, ism maf'ul pada beberapa jenis fi'il yang itu ada perubahan dari bentuk asalnya. Jadi ketika di sini dibahas, ya, pembentukan ism fa'il ataupun pembentukan ism maf'ul dari beberapa jenis fi'il, tentunya itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah atau sesuatu yang berbeda dari bentuk asalnya, dari wazan asal ism fa'il, yakni fa'ilun, dan juga wazan asal pada ism maf'ul, yakni maf'ulun. Itu nanti akan ada perubahan ketika dibentuk dari beberapa jenis fi'il yang dibahas di sini. Ya. Adapun yang tidak dibahas, ya, misalkan dari fi'il mahmuz atau fi'il misal, ya, fi'il yang huruf awalnya huruf illah, ya, di sini tidak dibahas, baik pada ism fa'il ataupun pada ism maf'ul. Itu menunjukkan, ya, bentuknya sama dengan bentuk wazannya, tidak ada perubahan. Ya. Kalau tidak dibahas, berarti di sini sama. Adapun ketika dibahas, itu menunjukkan ada perubahan, penyesuaian, karena ada huruf illah pada kata-kata tersebut. Ya, pada tamrin yang berikutnya, asyirin yang ke-10, ta'ammalil misala lismul maf'uli al-masughi min fi'lil ajwafil wawiyyi. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Lismul maf'uli, untuk ism maf'ul. Contoh untuk ism maf'ul. Al-masughi mina fi'lil ajwafi al-wawiyyi, yang dibentuk
ya, ism maf'ul yang dibentuk dari fi'il ajak waf wawi. Ya, pengertian ajak waf wawi ya, kemarin sudah disampaikan. Jadi ain kalimahnya berupa huruf illah, yakni huruf wawu. Aslinya huruf wawu, ya, sehingga disebut dengan ajak waf wawi. Kemudian summa akmilin naqisa, summa akmilin naqisa, kemudian sempurnakanlah sisanya. Ya, ada beberapa fi'il yang menyertainya nanti disempurnakan sesuai dengan contoh tersebut. Contoh fi'il qila, ya, qila dikatakan. Ya, sebelumnya perlu diingat kembali pada pembahasan ism maf'ul pada beberapa pelajaran sebelumnya. Di sana disebutkan ism maf'ul itu dibentuk dari fi'il, ism maf'ul itu dibentuk dari fi'il bentuk untuk yang majhul. Ya, jadi pembentukan ism maf'ul berasal dari fi'il untuk yang majhul. Kaidah secara asal demikian. Sehingga di sini disebutkan fi'ilnya adalah bentuk fi'il yang majhul untuk yang majhul, yakni qila, dikatakan. Nah, tetapi perlu juga diketahui bentuk untuk yang maklum dari fi'il ini, karena nanti terkait dengan perubahan yang terjadi. Qila bentuk maklumnya untuk yang maklum adalah qala yaqulu. Ini asalnya untuk yang maklum qala yaqulu. Nah, dari situ tampak huruf asli dari huruf illah adalah huruf wawu, ya, pada bentuk mudhari' yaqulu. Ya, wawunya itu adalah huruf asli huruf illah pada ain kalimah pada fi'il ini. Ya, jadi huruf asli tersebut tampaknya pada bentuk fi'il mudhari' untuk yang maklum. Ya, adapun untuk yang majhul itu berubah wawunya tadi qila. Ya, kalau mudhari'nya yuqalu dengan alif juga berubah, artinya bukan huruf yang asli. Ya, karena aslinya adalah wawu. Ya. Nah, kemudian jadi aslinya adalah wawu, menunjukkan itu adalah huruf pada ain kalimah, ya, pada ain kalimah, karena ini terkait dengan wazannya. Ya. Nah, kemudian dibentuk ism maf'ul ya, menjadi maqulun, ya, maqulun. Ya, bagaimana asalnya? Ingat wazan untuk ism maf'ul bagaimana? Maf'ulun, ya, maf'ulun. Ini wazan untuk ism maf'ul yang dari 3 huruf, yang berasal dari fi'il 3 huruf, ya, maf'ulun. Ini. Sehingga di sini disebutkan aslihu adalah maqwulun, ya, dari wazan maf'ulun kemudian diterapkan pada fi'il ini, maka bentuk ism maf'ulnya secara asal menjadi maqwulun. Itu bisa diketahui huruf-huruf asli yang menyusun kata itu tadi pada bentuk mudhari' untuk yang maklum yaqulu. Ya, huruf asli itu adalah wawu. Huruf illah yang asli pada ain kalimah adalah wawu, sehingga ketika dibentuk mengikuti wazan maf'ulun akan menjadi maqwulun. Ya, sesuai ya, maf'ulun. Qaf itu huruf pertama atau fa kalimah, kemudian wawu yang pertama ya, maqwu, wawu yang dhammah itu ain kalimah, kemudian lam itu lam kalimah ya, maqwulun, maf'ulun. Ini. Nah, kemudian di sini diringkas, artinya oleh orang Arab lafaz seperti ini kemudian diubah atau berubah. Ya, maqwulun, ya, wawu yang kedua yang sukun ya, itu dihilangkan. Ya, wawu yang kedua yang sukun, yang berarti dia huruf tambahan pada bentuk ism maf'ul ya. Ya,
Tadi wazannya maf'ulun. Ada wawunya kan, sesudah ain kalimah ada wawu maf'ulun. Wawunya itu dihilangkan pada maf'ulun. Jadi wawu yang kedua yang sukun ya, itu dihilangkan. Nah, ketika sesudah dihilangkan, kemudian harokat pada wawu yang ain kalimah itu bergeser ke sebelumnya, berpindah ke huruf sebelumnya kepada fa kalimah. Jadi dhammah pada wawu bergeser ke qaf dalam contoh ini, yaitu pada fa kalimah. Sesudah wawu yang sukun tadi dihilangkan, ya, kan ketika dihilangkan menjadi maqwulun, ya, maqwulun, pendek ya, maqwulun. Kemudian dhammahnya bergeser ke huruf sebelumnya. Nah, ketika dhammah bergeser, maka wawu yang ditinggalkan dhammah dia menjadi sukun, ya, sehingga tadi hasilnya menjadi maqulun, ya, maqulun. Ini. Jadi di sini terjadi penghilangan huruf, yaitu wawu yang sukun, kemudian pergeseran harokat, perpindahan harokat dari ain kalimah ke fa kalimah, dari wawu ke huruf qaf pada contoh ini. Ya, maqulun, asalnya maqwulun. Jadi inilah bentuk isim fa'il. Assalamualaikum. Inilah bentuk isim maf'ul dari ajwaf wawi seperti ini. Ada perubahan, ya, penghilangan huruf, kemudian perpindahan atau pergeseran harokat tersebut. Contoh yang berikutnya, zira, dikunjungi. Asalnya zara yazuru, ya, bentuk yang maklum, untuk yang maklum, yang asal. Zara yazuru, berkunjung, mengunjungi. Isim maf'ulnya menjadi mazuran, ya, mazuran. Asluhu mazwuran. Asalnya adalah mazwuran. Ya, wawunya ada dua, yang pertama dhammah, yang kedua sukun ya. Mazwuran. Wawu yang sukun dihilangkan, mazwuran. Ya. Kemudian dhammah pada wawu bergeser ke huruf sebelumnya, yaitu zai dalam kata ini menjadi mazurun, ya, mazurun. Ini asluhu mazwurun. Ya. Contoh yang berikutnya, lima dicela, ya. Asalnya lama yalimu, ya, lama yalumu, mencela. Isim maf'ulnya menjadi malumun, ya, malumun. Asluhu malwumun, asalnya malwumun, kemudian diubah tadi menjadi malumun. Ini, ya, maqulun, sesuatu yang dikatakan, mazurun, sesuatu yang dikunjungi, malumun, yang dicela. Ini bentuk isim maf'ul pada ajwaf wawi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, hadiyah asyara yang ke-11. Ta'ammal misalah, perhatikan contoh ini. Lismul maf'ulul masughi minal fi'lil ajwafil ya'i. Untuk isim maf'ul, ya, al-masughi yang dibentuk minal fi'lil ajwafil ya'i, dari fi'il ajwaf ya'i. Fi'il ajwaf yang huruf aslinya itu huruf ya. Huruf asli pada ain kalimah itu huruf ya. Ya, summa akmilun naqisa, kemudian sempurnakanlah sisanya. Contoh, bi'a, dijual. Ini bentuk untuk yang majhul. Asalnya bentuk untuk yang maklum adalah ba'a, ya bi'u, menjual. Nah, di situ tampak pada mudhari'nya ya bi'u. Huruf asli pada ain kalimah adalah ya.
Ya bi'u, yaknya itu huruf asli pada ain kalimat. Ya. Kemudian dibentuk menjadi isim maf'ul, hasilnya menjadi mabi'on. Ya, mabi'on. Ya, kok bisa? Padahal dia mengikuti wazannya maf'ulun. Kok bisa menjadi mabi'on? Bagaimana? Nah, di sini disebutkan asluhu, asalnya mabyu'on. Mabyu'on. Maf'ulun. Ya, kan sama sesuai wazannya. Maf'ulun mabyu'on. Ya kan? Sesuai dengan wazannya. Ini secara asal demikian. Dari ba'a yabi'u atau bi'a, ya, dibentuk isim maf'ul menjadi hasil asalnya menjadi mabyu'on. Lalu apa? Seperti tadi pada ajik wawi, huruf wawu yang tambahan pada bentuk isim maf'ul itu dihilangkan. Huruf wawu yang sebelum huruf akhir itu ya, itu sebagai tambahan pada bentuk isim maf'ul itu dihilangkan. Mabyu'on, wawunya dihilangkan. Wawu yang sukun dihilangkan menjadi mabyu'on. Ya, kemudian ya, karena di situ huruf ya, ya yang berharakat dhammah, mabyu'on, ya, dia dipindah ke huruf sebelumnya dan juga berubah menjadi kasrah. Ya, karena supaya sesuai dengan ya tersebut. Ya, karena kalau sekedar dipindah ke huruf sebelumnya, ke huruf ba dalam contoh ini, ya, dari mabyu'on, dhammahnya dipindah ke ba akan menjadi mabui on, ya, mabu ai mabui, ba-nya dhammah kemudian ya-nya sukun. Nah, ini tidak bisa dalam bahasa Arab menurut lisan lidah Arab. Ui itu tidak bisa, tidak ada. Sehingga apa? Dhammahnya sesudah dipindah dia diubah menjadi harakat kasrah yang sesuai dengan huruf ya tersebut. Sehingga dari mabi'on menjadi mabi'on. Ini. Ya. Jadi dhammahnya dipindah dan diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan huruf ya menjadi mabi'on. Ya, kalau yang ajik wawi tadi cukup dipindah saja karena dhammah sudah sesuai dengan wawu. Makulun, mazurun, dhammah ketemu wawu yang sukun sesuai, ya, sudah tetap, ya, dhammahnya tetap. Ya, untuk yang ajik wawi. Adapun yang ajik ya'i, di situ dhammah ketemu dengan ya yang sukun tidak cocok, tidak sesuai, maka dhammahnya diubah menjadi kasrah, ya, menjadi mabi'on. Ini. Jadi perhatikan perubahannya. Perhatikan keadaan asalnya, kemudian perubahan yang terjadi seperti itu. Mabyu'on asalnya menjadi mabi'on. Ya, huruf wawu dihilangkan, dan harakat dhammah ya berubah menjadi kasrah atau dipindah ke huruf sebelumnya dan berubah menjadi kasrah. Ya, mabi'on. Ini sesuatu yang dijual, mabi'on. Contoh yang berikutnya, kila, ditakar, ya. Dari asalnya kala, yakilu, menakar. Isim maf'ulnya menjadi makilun, ya, makilun. Asluhu, asalnya maf'ulun, makyulun, ya, makyulun, maf'ulun, makyulun. Ya, itu asalnya. Kemudian tadi mengalami perubahan, sebagaimana contoh tadi, menjadi makilun. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, zida, ditambah. Asalnya zada yazidu, menambah. Zada yazidu, menambah. Zida ditambah. Diubah menjadi isim maf'ul, menjadi
mazidun, ya, mazidun, sesuatu yang ditambah. Asalnya asluhu apa? Mazyudun, ya, mazyudun, asalnya mazyudun, kemudian mengalami perubahan seperti contoh tadi menjadi mazidun, yang ditambah. Jadi ini bentuk isim maf'ul pada fi'il ajwaf, baik yang ajwaf wawi maupun yang ajwaf ya'i, mengalami perubahan dari bentuk asalnya karena menyesuaikan dengan huruf illah yang ada pada ain kalimah pada kata tersebut. Ini. Berikutnya, Tsaniya Asyara yang ke-12. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Lismil maf'ulil masughi mina fi'lin naqisil wawiyi. Untuk isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il naqis wawi, ya, fi'il naqis, atau istilah lainnya mu'tal akhir atau mu'tal lam, yakni huruf illah pada lam kalimah, pada huruf akhir. Dan di sini al-wawi berarti huruf asli, huruf ilah tersebut adalah huruf wawu. Jadi aslinya fi'il ini diakhiri dengan huruf wawu. Ya. Ini sehingga disebut dengan fi'il naqis wawi. Ya. Summa akmilun naqisa, kemudian sempurnakan, lengkapilah sisanya. Contoh, du'aya, ya, du'aya, diajak atau diseru atau diundang. Ini bentuk fi'il untuk yang majhul, ya, du'aya. Bentuk fi'il untuk yang maklum, da'a yada'u, mengajak, mengundang, menyeru, ya. Da'a yada'u. Nah, di situ tampak huruf asli, ya, dari huruf illah itu pada bentuk mudhari', ya, yada'u, ya, huruf akhirnya wawu, itulah huruf aslinya, ya, pada fi'il ini, ya, fi'il naqis wawi. Huruf aslinya untuk huruf ilah yang ada di akhir fi'il ini adalah huruf wawu. Itu tampak pada bentuk fi'il mudhari' untuk yang maklum, ya, ini. Ya. Nah, itu penting diketahui huruf asli tersebut karena digunakan untuk membentuk isim maf'ul. Nah, jadi seperti tadi, untuk membentuk isim maf'ul harus diketahui huruf aslinya. Digunakan huruf yang asli dari huruf ilah itu, bukan huruf penggantinya, bukan ya-nya atau alifnya, bukan, tapi harus menggunakan huruf yang asli. Ya, sehingga di sini perlu disebutkan, ya, tadi bentuk mudhari'nya untuk yang maklum karena dari itu bisa diketahui huruf aslinya. Ya, di sini ya da'u, huruf aslinya adalah wawu. Nah, kemudian dibentuk menjadi isim maf'ul, ya, mengikuti wazn maf'ulun, menjadi mad'uwan, ya, mad'uwan. Bagaimana di sini? Asluhu, asalnya mad'uwan maf'ulun. Jadi asal itu pasti sesuai dengan wazannya. Maf'ulun, dari yad'u menjadi mad'uwan, sama dengan wazannya, tidak ada perubahan karena hasil asalnya, ya, mad'uwan. Apa yang dijumpai di sini pada kata ini? Mad'uwan, dua huruf yang sama, yaitu huruf wawu bertemu, wawu yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ya, mad'uwan, ya, wawu yang pertama sukun, kemudian wawu yang kedua berharokat. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada huruf seperti ini, dua huruf yang sama bertemu, kemudian yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, maka dia diidgham, ya, artinya ditulis dengan satu huruf kemudian diganti dengan tasydid, itu diidgham, jadikan satu, ya, yang satu dimasukkan ke yang satunya, ini, ya, idgham, ya, kemudian dalam penulisan diganti dengan tasydid, ya, sehingga di situ tadi menjadi mad'uwan. Ya, adapun dalam membaca sedikit ada penekanan, ya, ketika wawu tasydid, mad'uwan,
Nah, kalau yang asalnya tadi mad'un, seperti itu. Jadi di sini perubahan hanya dari sisi idghamnya saja. Artinya huruf ilah tidak berubah, tetap dengan wawu sebagaimana aslinya. Wawu pada wazn maf'ulun juga tetap wawu, tidak hilang, tidak berubah, tetap. Huruf yang lain ataupun juga harakat yang lain juga tetap tidak ada perubahan. Jadi sebenarnya sama seperti asalnya, hanya saja tadi idgham dua huruf yang sama, yaitu huruf wawu. Ini dari mad'un menjadi mad'un. Ini. Jadi hanya terjadi idgham di sini ya. Tidak ada perubahan ataupun penghilangan huruf ataupun juga harakat. Ya. Ini bentuk isim maf'ul dari fi'il naqis wawi. Contoh yang berikutnya, tulia, dibaca atau diikuti. Dari asalnya salah yatlu, membaca atau mengikuti. Isim maf'ulnya bagaimana? Menjadi matluwan, iya, matluwan ya, dengan wawu yang tasydid ya, katakan tadi ya, matluwan. Ini asluhu matluwun. Wawunya ada dua seperti wazannya, maf'ulan matluwan. Asalnya demikian, matluwan. Ya. Ini kemudian diidgham menjadi matluwan. Ini ya, sesuatu yang dibaca atau diikuti. Berikutnya rujia, diharapkan. Asalnya roja yarju, mengharapkan, berharap. Isim maf'ulnya menjadi bagaimana? Marjuwan. Ya, marjuwan. Ya, ini marjuwan. Asluhu asalnya marjuwan. Ya, marjuwan menjadi marjuwan. Ini. Jadi dari semula ada dua huruf wawu yang terpisah, ya, kemudian diidgham kedua huruf wawu tersebut. Ini ya. Marjuwan, yang diharapkan. Ini. Berikutnya, salisa asyara yang ke-13. Ta'ammalul misala, perhatikan contoh ini. Lismul maf'ulil masughi min fi'lin naqisil ya'i. Untuk isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il naqis ya'i. Fi'il naqis yang huruf aslinya adalah huruf ya. Huruf asli dari huruf illah yang ada pada lam kalimah itu huruf ya. Summa akmilun naqisa, kemudian lengkapilah, sempurnakanlah sisanya. Contoh, bunyinya, dibangun atau dibentuk. Ini bentuk fi'il untuk yang majhul. Untuk yang maklum asalnya yakni bana yabni. Bana yabni, membangun atau membentuk. Nah, di situ pada bentuk mudhari' tampak huruf aslinya yabni, huruf akhir itu huruf ya. Inilah huruf asli dari huruf illah pada fi'il ini, huruf ya. Ini nanti yang digunakan untuk membentuk isim maf'ul, huruf asli tersebut. Nah, dibentuk menjadi isim maf'ul, hasilnya itu menjadi mabniyun. Hasil akhirnya dari isim maf'ul ini adalah mabniyun. Ya, bagaimana? Padahal dia mengikuti wazan maf'ulun, ya, asalnya asluhu mabniyun. Ya, jadi sesuai dengan wazannya maf'ulun dari yabni, bana yabni menjadi mabniyun. Ya. Sesuai dengan wazannya maf'ulun mabniyun. Ini. Nah, kemudian apa? Wawunya, wawu yang tambahan pada bentuk isim maf'ul yang sukun itu ya, mabniyun, wawu yang sukun itu diubah menjadi huruf ya.
ya, diubah menjadi huruf ya supaya sesuai dengan ya yang sesudahnya, ya yang akhir. Ya. Dan ketika waw itu diubah menjadi huruf ya, maka harakat dhammah yang sebelum waw ikut berubah. Ya, karena kalau hanya wawunya menjadi ya, maka nanti akan bertemu dhammah dengan ya yang sukun, kan juga tidak bisa. Ui tadi ya, mabniyun tidak bisa. Sehingga ketika waw diubah menjadi ya, maka dhammahnya juga kemudian diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan iya tadi. Ya. Sehingga dari mabniyun menjadi mabniyun. Ya, wawunya diubah menjadi iya, dhammahnya diubah menjadi kasrah. Dhammah pada nun itu ya, menjadi mabniyun. Kemudian dijumpai dua huruf yang sama bertemu, yaitu huruf ya. Mabniyun, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Ya, maka di idgham ya, dengan tasdid sehingga menjadi mabniyun. Ini mabniyun. Ini. Jadi ini perubahan yang terjadi, ya, yaitu mengubah huruf wawu menjadi huruf ya dan mengubah harakat dhammah menjadi harakat kasrah. Ya, dari mabniyun menjadi mabniyun. Ya, kemudian baru idgham mabniyun. Ini ya, yang dibangun atau yang dibentuk ya, mabniyun yang dibentuk atau yang dibangun. Ini berikutnya kuliah, asalnya atau bentuk untuk yang maklum qala yaqli, menggoreng ya, qala yaqli itu menggoreng, kuliah digoreng. Bagaimana bentuk isim maf'ulnya? Menjadi maqliyun, ya, menjadi maqliyun. Ya, seperti contoh tadi, mabniyun, maqliyun. Asluhu asalnya maqliyun, ya, asalnya maqliyun. Maf'ulun, maqluyun, ya, kemudian menjadi maqliyun. Ini. Berikutnya syuwiya, dibakar atau dipanggang ya. Dari asalnya syawa yashwi, membakar atau memanggang. Syawa yashwi. Bagaimana isim maf'ulnya? Menjadi mashwiyun, ya, mashwiyun, ya, mashwiyun. Asluhu mashwu, ya, mashwuyun, ya, mashwuyun. Nah, di sini ada wawu, tapi wawu yang tengah atau wawu pada ain kalimah tidak berubah, ya, tetap dengan wawunya. Yang berubah wawu yang tambahan pada bentuk isim maf'ul, ya. Mashwuyun, ada dua wawu ya. Wawu yang pertama dhammah, yang kedua sukun. Mashwuyun. Yang berubah hanya wawu yang kedua yang sukun, berubah menjadi ya. Kemudian harakat dhammah pada sebelumnya, pada wawu yang pertama berubah menjadi kasrah, ya, sehingga menjadi mashwiyun. Mashwiyun. Kemudian diidgham, dua ya diidgham menjadi mashwiyun. Mashwiyun, yang dibakar atau yang dipanggang. Kemudian contoh berikutnya kuya, dari asalnya kawa yakwi, menyetrika. Kawa yakwi menjadi bagaimana? Makwiyun, ya, makwiyun. Ya, wawu yang tengah tetap dengan wawu, tidak berubah. Wawu yang tengah itu pada ain kalimat makwiyun, seperti mashwiyun tadi ya. Ini asluhu asalnya
makwuyun. Asalnya adalah makwuyun, makwuyun. Kemudian berubah menjadi makwiyun, kemudian diidgham menjadi makwiyun. Ini. Nah, untuk dua fi'il yang terakhir di sini disebutkan ada keterangan sesudahnya. Zakarnal lafifa ma'an naqisi al-ya'i. Zakarnal lafifa ma'an naqisi al-ya'i. Kami menyebutkan fi'il lafif, yang dimaksud dengan lafif di situ ada dua huruf illah. Tadi ya, syawa, yashwi, kawa, yakwi. Ada dua huruf illah yang berurutan, yang bertemu pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Ya. Ini disebut dengan fi'il lafif. Yang di sini yang fi'il lafif ini disebutkan bersama dengan naqis ya'i. Satu kelompok dengan naqis ya'i dalam hal ini. Kenapa? Likaunihima mushtarikaini fi hadhihi mas'alati. Karena keadaan keduanya yang sama, yang berserikat, yang sama dalam masalah ini. Jadi antara al-afif dengan naqis ya'i dalam hal ini, dalam pembentukan isim maf'ul itu sama keadaannya. Perubahan yang terjadi seperti itu, sama. Jadi huruf akhirnya yang asalnya jadi tambahan wawu pada bentuk isim maf'ul itu diubah menjadi ya untuk sesuai dengan huruf akhir yang ya tadi. Ini. Jadi ini perubahan isim maf'ul pada fi'il naqis wawi dan juga naqis ya'i, dan juga tadi yang sama dengan naqis ya'i adalah lafif. Nah, ini. Dari ini mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Berarti artinya ini ya, kalian mabi'un itu yang dijual. Iya, mabi'un yang dijual. Ini bentuk isim ya, bukan fi'il. Kalau bi'a dijual itu fi'il. Kalau mabi'un yang dijual itu isim. Ya. Jadi yang satu itu fi'il, bentuk asalnya tadi adalah fi'il. Dan kalau sudah dibentuk menjadi isim maf'ul, ya dia termasuk isim. Menunjukkan makna isim maf'ul. Ini sesuatu yang dijual, sesuatu yang dibaca, sesuatu yang dibangun dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan perbuatan dijual. Misalkan kalau bi'a tadi menunjukkan perbuatan, kan itu fi'il ya. Jadi perbuatan dijual. Qila perbuatan dikatakan dan seterusnya. Ya, jadi berbeda. Baik. Berikutnya tamrin yang ke-14 ya. Rabi'a asyara yang ke-14. Asma al-maf'ulina minal af'alil atiyati. Bentuklah isim maf'ul dari fi'il berikut ini. Wadkur naw'atul li fi'lin minha ala nahwil ati. Dan sebutkan jenis masing-masing fi'il tersebut sesuai dengan contoh berikut ini. Al-fi'lu fi'ilnya, kemudian na'uhu jenisnya, ismu maf'ulul masuhu minhu, isim maf'ul yang dibentuk darinya, kemudian asluhu asalnya. Ada 4 kolom ini ya. Baik. Contoh, fi'ilnya syawa. Ini fi'ilnya syawa. Kemudian na'uhu jenisnya apa? An-naqisul ya'i. Syawa ini naqis ya'i. Ya, huruf akhirnya aslinya adalah huruf ya. Kemudian isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il ini tadi mashwiyun. Ya, dari syawa isim maf'ulnya menjadi mashwiyun. Asluhu asalnya mashwuyun. Ya, ini asalnya demikian, mashwuyun. Ya, wawu yang sukun. Ya, pada mashwuyun, wawu yang sukun diubah menjadi ya yang sukun. Kemudian dhammah pada wawu yang pertama, mashwu, ya dhammahnya itu diubah menjadi kasrah. Ya, sehingga menjadi mashwiyun ya.
wawunya yang sukun diubah menjadi ya sukun, kemudian sebelumnya diubah menjadi kasrah ya, mashwiyun. Ya, kemudian diidgham dengan tasydid menjadi mashwiyun. Ini. Contoh yang berikutnya atau fi'il yang berikutnya, kutiba. Fi'ilnya apa ini? Untuk maklumnya kataba ya. Kataba itu salim. Jenis fi'ilnya adalah salim. As-salimu salim. Tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang berulang ya. Ini salim. Ini. Kemudian isim maf'ulnya maktubun ya. Maktubun. Yang ditulis, sesuatu yang ditulis, sesuatu yang tertulis. Ya. Asluhu ya sama, tidak ada perubahan, berarti asalnya juga seperti itu. Maktubun. Berikutnya, ukhidha, dari asalnya akhadha. Nau'uhu jenisnya apa ini? Ada hamzah di awal. Mahmuz ya. Ada hamzah di awal berarti dia mahmuz. Kemudian karena di fa kalimah maka disebut al-mahmuzul fa'i, mahmuz fa. Karena hamzahnya ada di fa kalimah. Ya, mahmuz fa. Ya. Di halaman berikutnya 58 di akhir pelajaran ke-5 ini ada tabel ya. 3 halaman berikutnya. Ini ada tabel itu yang paling kanan, kolom paling kanan itu nama-nama atau jenis-jenis fi'ilnya. As-salimu salim, al-mudha'afu mudha'af. Kemudian al-mahmuzu mahmuz. Mahmuz terbagi menjadi 3 sesuai dengan letak hamzahnya. Al-mahmuzul fa'i, hamzahnya pada fa kalimah. Al-mahmuzul aini, hamzah pada ain kalimah. Al-mahmuzul lami, hamzah pada lam kalimah. Itu ya. Dan juga di situ disebutkan contoh-contohnya. Akhadha, sa'ala, qara'a, ya, sesuai dengan letak hamzahnya. Maka tadi ada 3 jenis mahmuz. Ya, kemudian yang ke bawah ada fi'il misal, ada wawi dan ya'i. Kemudian berikutnya al-ajwafu, ajwaf, ada yang wawi dan ya'i. Kemudian naqis, juga demikian ada wawi dan ya'i. Jadi sesuai dengan huruf asli, huruf illah pada fi'il-fi'il tersebut. Itu ya, itu jenis-jenis fi'il. Ya, untuk mengingatkan kembali, atau dulu di jilid kedua juga sudah pernah dibahas pada pelajaran ke-29 ya, di akhir pelajaran ke-29 juga sudah disebutkan ya. Baik, itu jenis-jenis fi'ilnya. Nah, di sini tadi ukhidha yang asalnya akhadha, dia mahmuz fa ya. Isim maf'ulnya ma'khudhan. Ya, ma'khudhan. Ya, tidak ada perubahan, tetap asalnya juga demikian, ma'khudhan. Ya, ini. Berikutnya su'ila. Asalnya apa? Sa'ala. Ya. Sa'ala bertanya atau meminta. Ya, su'ila ditanya, diminta. Ini nau'uhu jenisnya apa? Mahmuz. Ada hamzah di tengah di ain kalimah, berarti mahmuz, mahmuz ain. Ya, ini mahmuz ain. Isim maf'ulnya menjadi mas'ulun ya, mas'ulun ya, dengan hamzah ya, bukan wawu, bukan mas'u, tetapi mas'u, mas'ulun ya, sesuai dengan wazannya. Asalnya juga demikian, tidak ada perubahan ya, mas'ulun ini yang ditanya ya. Berikutnya quri'a ya, bentuk maklumnya qara'a ya, qara'a yaqra'u membaca, quri'a dibaca. Jenisnya nau'uhu ada hamzah di akhir, jadi mahmuz lam ya, mahmuz lam ini.
Kemudian isim maf'ulnya menjadi makru'un, ya. Makru'un. Ini sesuai dengan wazannya, tidak ada perubahan. Makru'un. Ini. Tadi bisa dilihat pada tabel 3 halaman ke depan, 3 halaman berikutnya itu, ya. Sudah ditunjukkan contoh-contohnya dari pembahasan ini. Halaman 58 itu, ya. Itu, ya. Makru'un, nanti bisa dibaca di situ. Berikutnya surra. Ada 2 huruf yang sama yang berulang kemudian diidgham. Berarti dia mudha'af. Ini termasuk contoh untuk yang mudha'af. Yang asalnya sarwa yasurru, dibentuk untuk yang majhul menjadi surra. Nau'uhu jenisnya adalah al-mudha'afu, mudha'af. Isim maf'ulnya masrurun, ya, mengikuti wazan maf'ulun menjadi masrurun. Ya, untuk mudha'af, untuk isim maf'ul tidak ada perubahan sesuai dengan wazan. Kalau yang isim fa'il kemarin untuk mudha'af ada perubahan, ya. Yang asalnya hajijun menjadi hajjun. Ya. Sarirun menjadi sarun. Itu pada isim fa'il. Untuk mudha'af berubah. Adapun pada isim maf'ul, pada yang mudha'af, untuk yang mudha'af ini tidak berubah, tetap sesuai wazannya. Masrurun. Ini. Berikutnya wuzina. Dari asalnya wazana yazinu, menimbang. Wuzina ini fi'il misal, ya. Fi'il misal. Fa kalimah berupa huruf illah, yaitu huruf wawu. Berarti dia misal wawi. Ya. Isim maf'ulnya mauzunan, maf'ulun mauzunan. Ya, sesuai wazannya, tidak ada perubahan, ya. Mauzunan. Ini. Berikutnya sina. Ya, asalnya sana yasunu, menjaga, melindungi. Sana yasunu, melindungi. Ya, bentuk majhulnya menjadi sina. Ini nau'uhu jenisnya apa? Ajwaf. Kemudian wawi, yasunu dengan wawu, berarti dia ajwaf wawi. Ajwaf al-wawiyu. Ya. Kemudian isim maf'ulnya menjadi masunun. Seperti tadi qila, qala yaqulu, ini juga seperti itu. Sina, swana yasunu, berarti isim maf'ulnya seperti tadi, makulun menjadi masunun. Ya, ini isim maf'ulnya adalah masunun. Asluhu asalnya maswunun. Ya, asalnya maswunun. Ini yang dilindungi, yang terlindungi. Ini. Berikutnya nusia, dilupakan. Dari nasiya yansa, ya, bentuk fi'il untuk yang maklum. Nasiya yansa, lupa atau melupakan. Kemudian bentuk untuk yang majhul menjadi nusia. Ya, isim maf'ulnya jenisnya dulu, nau'uhu jenisnya apa? Ada huruf ya di akhir fi'il ini, nusia. Nasiya yansa, nasiya pada bentuk madhi untuk yang maklum, nasiya itu tanpa huruf akhirnya huruf ya. Ya, berarti dia jenisnya naqis, ya. Naqis ya'i. Huruf akhir huruf illah yang aslinya adalah ya. Gitu, ya. Jenisnya adalah naqis ya'i. Kemudian dibentuk isim maf'ul menjadi mansiyun. Mansiyun. Ya, asalnya mansuyun. Ya, asalnya mansuyun menjadi mansiyun. Seperti contoh masywiyun tadi, ya. Ini masywiyun, asalnya masywuyun. Ya, nusia juga demikian. Isim maf'ulnya mansiyun. Mansiyun. Asalnya
mansuyun, ini yang dilupakan. Jadi ini contoh pembentukan isim maf'ul dari beberapa jenis fi'il. Ada pertanyaan dari ini? Masih ada beberapa pembahasan terkait dengan isim fa'il dan isim maf'ul pada tambahan yang berikutnya. Coba untuk latihan dulu untuk dikerjakan ya, untuk di rumah, untuk latihan di rumah, untuk dikerjakan mencari isim fa'il dan isim maf'ul yang ada dalam daras, dalam bacaan kemarin pada pelajaran yang kelima. Ya, cari mana yang termasuk isim fa'il, mana yang termasuk isim maf'ul, kemudian juga sebutkan asalnya bagaimana dari masing-masing isim fa'il ataupun isim maf'ul tersebut, ya, dan juga fi'il asalnya, fi'il yang dibentuk, ya, fi'il yang asal dari isim fa'il ataupun isim maf'ul tersebut, dan juga jenis fi'ilnya. Ini pada tambahan yang ke-15, mencari dari daras kemarin ya, yang kelima, daras kelima. Dan juga pada tambahan yang berikutnya yang ke-16 sama seperti yang ke-15, hanya saja di sini dari kalimat-kalimat yang ditunjukkan di sini. Cari, tentukan mana isim fa'il, mana isim maf'ul, dan juga asal masing-masingnya, kemudian fi'il asalnya dan juga jenis fi'ilnya. Oke. Jadi ini gabungan antara isim fa'il dengan isim maf'ul yang sudah dibahas pada pertemuan kali ini dan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, itu untuk PR, untuk latihan di rumah. Ya, tafadhol dicoba dulu, dilatih. Adapun pembahasannya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Alhamdulillah, untuk malam ini mungkin sama ini dulu. Ya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.